pemerintah tidak boleh tunduk kepada yang sifatnya membackup pelaku-pelaku yang tidak benar. Mereka, saya Rudi Hermanto, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara yang berada di Komisi A, menyikapi kondisi kita saat ini di Sumatera Utara, tata pemerintahan masih belum berjalan optimal karena adanya beberapa dinas-dinas di tingkat provinsi yang masih PLT, sehingga fungsi pelayanan terhadap masyarakat belum bisa berjalan dengan maksimal dan prima. Tentunya kami berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan segera menetapkan pilihannya terhadap calon-calon yang telah mengikuti proses fit and proper test atau meritokrasi. Salah satunya mengenai Sekretaris Daerah Sumatera Utara juga seharusnya segera ditetapkan dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan dan berjalannya pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang maksimal. Di sana sini, sebagaimana kita lihat, masalah tanah merupakan sebuah masalah yang menjadi kegiatan rutin di Komisi A karena banyak perselisihan antara masyarakat dengan pengusaha maupun dengan pihak lainnya dikarenakan belum jelas, belum tuntas penanganan masalah pertanahan ini. Beberapa saat yang lalu kami dari Komisi A mengunjungi di Tapanuli Selatan, terjadi pemaksaan penggunaan pembersihan lahan yang dikuasai oleh masyarakat yang izinnya konon dikuasai oleh salah satu perusahaan kayu terbesar di Sumatera Utara dengan memakai dua perusahaan di bawah naungan mereka. Masyarakat merasa terdesak ataupun dirugikan karena tanaman. Ketika kami mengunjungi daerah tersebut, sesungguhnya daerah itu dari dulu sampai sekarang masih merupakan sebuah perkampungan. Perkampungan itu di sana-sini masih ada tanaman masyarakat, ada pohon kelapa, ada pohon mangga, pohon durian, dan lain sebagainya. Ada persawahan, tapi pihak perusahaan tidak mau tahu karena mengantongi izin dengan berbagai alasan. Dan keberpihakan pemerintah masih belum memihak kepada masyarakat. Jadi kami menghimbau dari fraksi agar hal-hal seperti ini tidak menjadi sebuah pemicu perselisihan antara masyarakat dengan perusahaan. Perusahaan kita butuhkan untuk memajukan investasi, memajukan ekonomi Sumatera Utara. Tapi di sisi lain, hak masyarakat juga harus dipenuhi. Saya pikir kita harus wise dan bijaksana dalam penanganan masalah tanah ini. Dan banyak lagi persoalan-persoalan tanah. Di Siantar beberapa waktu yang lalu ada sebuah SMA Negeri 5, yang dipergunakan oleh Pemprov Su selama 13 tahun, yang sampai hari ini belum jelas akan membeli atau menyewa, sehingga masyarakat lain kan dirugikan juga dalam hal ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga harus bersikap bahwa kalau memang tidak mempergunakan lagi, ya kita harus menyiapkan lahan dan membangun. Tapi tolong juga hargai upaya masyarakat yang telah memberi kesempatan 13 tahun Pemprov Su mempergunakan lahan tersebut untuk mendidik anak-anak kita. Saya pikir banyak hal yang harus kita sikapi dan diambil keputusan tentunya win-win solution. Tidak mendowngrade atau menjatuhkan salah satu pihak. Dari sisi keamanan, kami melihat, ya, sebagaimana kita lihat,
pada penyampaian pandangan fraksi kami yang terakhir, masalah keamanan di sana-sini, baik di jalanan, seperti kita ketahui, beberapa saat yang lalu adanya seorang ibu pedagang kaki lima yang dipaksa oleh tanda kutip keamanan atau apapun namanya. Tapi dalam hal ini tentu harus kita sikapi bersama. Pemerintah tidak boleh tunduk kepada yang sifatnya membackup pelaku-pelaku yang tidak benar. Pemerintah kita harapkan gubernur dan Kapolda dan pihak keamanan Provinsi Sumatera Utara tentunya dalam menyikapi persoalan masalah-masalah keamanan di Sumatera Utara yang marak akhir-akhir ini. Adanya seorang gadis yang naik ojol yang nyaris diperkosa dan akhirnya menyelamatkan diri. Dan kita dari fraksi sudah mengunjungi beliau dan keluarganya, berempati melihat hal ini. Tentunya kedua belah pihak. Ada juga yang supir ojol yang dirampok dan dibunuh. Tentunya hal-hal seperti ini harus kita sikapi bersama. Kami menghimbau, kami mengharapkan Pemprov Su mengeluarkan sebuah kebijakan melindungi penumpang dan sopir atau pengemudi ojol. Contohnya begini, kendaraan harus dibuat pembatas. Saya mengusulkan atau kami mengusulkan agar kendaraan ojol di Sumatera Utara harus dibuat pembatas, sehingga akses hubungan antara pengemudi dan penumpang itu terpisah. Memang akhir-akhir ini setelah pandemi, pasca pandemi telah dibuat semacam kaca plastik, tapi itu sifatnya masih inisiatif dari perusahaan ojol itu sendiri. Harapan kami menyikapi hal ini adalah sebuah ide dari fraksi PD Perjuangan Sumatera Utara, mengharapkan pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perhubungan agar membuat semacam peraturan atau pergub untuk pengemudi ojol dan penumpang itu terlindungi dengan menggunakan sebuah alat pemisah antara sopir dengan penumpang. Itu harapan kami. Hal lain tentunya menyikapi kondisi pasca akhir tahun, sebagaimana disampaikan pemerintah pusat dalam menyikapi masalah COVID-19 dengan gelombang ketiga. Saya pribadi dan fraksi PD Perjuangan Sumatera Utara sangat mengharapkan, kita semua tentunya sangat merindukan suasana menyambut Natal. Tetapi kita juga harus menyikapi juga bahwa situasi gelombang ketiga ini juga mengancam. Meskipun hari ini kita sudah pada posisi yang sudah sangat menggembirakan, namun dengan kegembiraan ini menjadi sebuah pemicu untuk menjadi gelombang ketiga. Harapan kami dan himbauan kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara agar mari kita jaga prokes, tetaplah stay di rumah, jaga kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak. Jangan berkumpul-kumpul dulu. Kalau tahun depan semua selesai, kita semua akan mengalami kehidupan yang normal kembali. Terima kasih. Salam dari saya, Rudi Hermanto, Wakil Ketua Fraksi PD Perjuangan DPRD Sumatera Utara. Merdeka!